Dumadak preside kertelan tresnaning ampekin jagat digani. Dumadak kerdasi amepekin nikang buanu. Sama Swama Mahadewa tuluring bedak-dak hati. Pamorwani kami carita pemarkan Sri Jaya Pangus, awar lawan putri Cina Kangcing, Stri Hai Prakuan Sastra. Dados krama Bali manyamebrai nyamanin nenten ringgumini manten wenten nala nyami catursana panci makebude kamulan mulu panetek ngiket puruse berdan. Setiap detik dalam kesehariannya orang Bali sebenarnya melakukan persembahyangan. Dari perkataan, perbuatan, dan pikiran itu sebenarnya persembahan. Karena itu dibagi dua, ada skala dan niskala. Dalam skala misalnya itu bisa dilihat dengan kasat mata duniawi, itu ada persembahan, upacara. Sementara dalam niskala itu adalah pembangunan proses spiritual yang dalam konteks Bali disebut naksu atau kesaktian dan sebagainya.
banyak sekali ritual-ritual di Bali sebenarnya mengisyaratkan bagaimana hubungan dengan dunia niskala, dunia yang tidak terbayangkan itu. Dan kemudian mereka mewujudkannya dalam berbagai simbol. Salah satunya simbol itu adalah barong. Barong adalah salah satu bagian dari tradisi budaya Hindu Bali yang mempunyai peranan yang sangat penting dan esensial dalam kehidupan masyarakat Bali. Om Bersada Siti Sarira, Siwa Suci Nirmala, Yo Namo Namah Suha. Yanaan lunge kewanwe batur. Iri ke wiwidangan giri sareng danuni panggih ring jagati. Anake sane macecingakan jagi ngerasayang kedau tur kalang langwana. Puni kemawinan iri ke ring wanwe batur setate anake jagi aman-aman leng-leng bungeng manah ipuni nelak dekang. Di Batur kemudian kita tahu dalam kisah bentuk dari barong ini bahwa ada mitologi yang menyebutkan bagaimana salah satu penguasa Bali Madya ini terjadi sekitar abad 11 ketika Sri Jayapangus konon jatuh cinta kepada Kancing Hui. Kancing Hui itu dari dinasti Tang yang membuka era baru antara hubungan Bali dengan dunia internasional. Bali pada waktu zaman Bali Mula dan Bali Aga itu sudah antar dunia, yaitu dengan negara Tiongkok. Nah, kemudian pusat pemerintahan pada waktu itu adalah Kota Dalam. Menurut kita dulu Kintamani itu memang di sini purinya, istananya. Padahal menurut leluhur saya itu Denpasar itu belum ada. Yang ada kotanya di Kutu Dalam. Istananya di Balingkang. Di penulisan itu ya kantor gubernurnya di penulisan. Jadi pasarnya ada di Serai. Arena judian ada di Paketan. Kesenian yang berbaur sampai sekarang seolah-olah sudah menjadi milik Bali, agama Hindu khususnya. Nah, itu antara lain barongsai. Barongsai ini kemudian menjelma menjadi barongkek yang seperti sekarang. Kemudian juga barong Landung itu juga aslinya juga dari sana. Asalnya dari sana itu menciptakan. Kemudian mereka juga tidak merasa terasing kebudayaan mereka yang mereka bawa, sebab bisa ditarikan dan bisa berbaur, bisa diterima di sini. Kemudian mereka pun tidak menyampingkan, tidak melupakan kebudayaan Bali juga dia adaptasi. Yaitu tadi buat Banten, buat Penjor, Megamel apa dan sebagainya juga dia itu. Nah, termasuk baris jangkang, baris gede ini kan baris Jojor, baris gede, baris Perisai, baris Bajre, baris apalagi baris Dabab misalnya. Itu semua kalau menurut saya, menurut tetua kami asalnya juga dari sana. Inggih naweg punika wenten anak kiraji. Sang Mawrat maparap Jayapangus. Ide kepanggih ring pianak saking anak cini saudagar mewaste Kacing Hui. Irike ide anak Sang Mawrat jatuh tresne ka Daud pikayunani. Raris ide ngarsayang jagi malih pangalap rabi.
dulur ing wedang deng aji murwan nikang margan Sri Jaya sat mangan matok sang yang rati tumebek jagat Bali Kurudia Siro Dewi Tanulun yang kedilinan ya cuangkat cuma kaki itu tanlengan kita lawan kanang botari sadere kata di kumau kunangan jatuh dan diulungan pinastu kita make saksanya mat makan taulan kita makur dia Permaisuri yang marah akhirnya mengutuk Jaya Pangus dan Kancing Hui. Keduanya menjadi Barong Landung dan terusir dari kerajaan, mengembara hampir ke semua desa dalam kekuasaan Sri Jaya Pangus. Desa-desa yang dilalui sepasang Barong Landung ini hingga kini di Bali masih meyakini dan menyungsung keduanya sebagai penolak bala. Kalau kita berasumsi bahwa mitos itu memang bermula di Batur dan bisama dari disetanakannya arwah dari Jaya Pangus dengan Kang Cengwi itu terjadi di Batur, maka kita dapat berasumsi Barong Landung itu memang munculnya di daerah Batur dan sekitarnya. Di Kecamatan Kintamani, kalau sampai langsung membuat seperti itu, takut tulah alpaka. Di sekarang dia termasuk mereka tidak berani itu. Langsung kita itu membuat atau nyungsung Barong Landung di tempat. Hanya dalam perkembangannya sampai sejauh ini justru kehidupan Barong Landung itu lebih subur di daerah Bali Selatan, di wilayah-wilayah yang kita sebutkan sebagai Bali dataran rendah. Sebenarnya cerita Barong Landung di Bali, seluruh Bali tidak semuanya mengisahkan perkawinan Cina dengan Jaya Pangus. Ceritanya macam-macam itu. Ada yang menciptakan Barong Landung sebagai ide Botaro di Mecaling, atau mungkin ada citra-citra lain. Tetapi akhir-akhir ini citra Barong Landung dan Kang Cingwi itu banyak yang menyatakan sebagai simbol perkawinan Raja Jaya Pangus dengan putri Cina yang bernama Kang Cingwi.
Di tengahing suara angkian bajrelan kedut bayon ingsun masuk seraing son di tengahing jagat raya makabean rianto ledang suecan balunggo makabean rianto ledang suecan balunggo masuk seraing son di tengahing jagat raya masuk seraing son masuk seraing son awena wenten sekali sesungsungan riki ring Banjar titiang Banjar Lantang Bejo wantah pekedah damuh ida penglingsir titiang sane dumun mangda wenten sesungsungan sane utama diki sane kasungsung ketunas sicang ring penglingsir titiang nunas mangda wenten nunas Cegala, nunas Pemargi, nunas Kerahayuan, damuh ida sarang sami ring Banjar Lantang Bejo. Jadi fenomena mesesangi, terutama barong landung, barong ket, barong macan, dan lain sebagainya, itu kan sangat lokal sifatnya. Kalau masyarakat itu memiliki barong landung, maka barong landunglah yang akan menari untuk mengisi atau memenuhi kaulnya warga atau keluarga itu. Mengapa itu menjadi satu bagian dari kaul? Karena di dalam kaul itulah barong itu memberikan satu perlindungan spiritual kepada keluarga atau pasangan atau warga desa yang menginginkan adanya perlindungan dari benda-benda suci, keramat susung-sungan mereka yang mereka anggap sangat memiliki kekuatan spiritual untuk melindungi itu. Awal cerita saya sampai mengaturkan kaul di pura di sini, pura dalam Gunung Seri, Daratu Gede. Pada saat kehamilan istri saya yang keempat, karena sebelum-sebelumnya anak saya perempuan, saya mohon di pura Pucak Sari. Kemudian setelah kehamilan terjadi, berlangsung kurang lebih 4-5 bulanan berlangsung, saya merasakan ada banyak gangguan dalam kehamilan itu. Saya mencoba memohon ke hadapan beliau, Sesuanan Riki, Sesuanan di sini. Semoga proses kehamilan berjalan lancar dan semoga anak laki-laki yang saya harapkan bisa terkabulkan. Barong itu secara keseluruhan mempunyai posisi protektif. Itu melindungi termasuk menetralisir suasana yang tidak netral. Kalau terjadi wabah umpamanya, kalau ada di satu desa di mana warganya tiba-tiba ada yang terserang wabah muntah berak atau sakit kulit umpamanya, itu seringkali itu dianggap sebagai satu yang tidak harmonis yang terjadi di desa itu antara kehidupan masyarakat dengan sekitarnya atau dengan yang lain. Ketika itu terjadi, maka solusinya itu barong yang diturunkan, dilawangkan ke sekitar desa itu, dan pada akhirnya warga desa akan mendapatkan percikan tirta suci dari barong itu yang melambangkan bahwa mereka sudah well protective. Nemonin sasih ke-6 dika sesuwun titiang Riki Daratu Gede Maraga Kudus ngaturan pemelepah ring peketak-peketakan tetujuanipun damuh rebetara luren Gunung Sari lunasica mere parasida karahajangan sarang sami mangda wenten
kebergala saning ngerugada patut ring damuh ida sejebak sesetan. Dumadak jagat Bali Dwipe, mapan saking Bali Pulini, saking Banten, sipde sekar ring tengahing danu, gel-gel, gel-gel, ring wong lan kramu, mangde saji rahayu. Keharmonian yang kini dimiliki oleh masyarakat Bali, sikap toleran kepada berbagai perbedaan yang tumbuh saat ini begitu kuat, sebenarnya bermula dari satu kesadaran bahwa segala macam perbedaan yang kita temukan pasti ketika kita ingin menyamakan dan untuk hidup bersama, dia diawali dengan pengorbanan. Ini pesannya dari Bali ini kita sudah bisa berpesan bahwa inilah yang dinamakan pertemuan budaya yang mendekatkan kita satu sama lain, di mana perbedaan agama itu sebetulnya bukan menjadi satu isu kalau kita betul-betul bisa menghayati apa yang terjadi di dalamnya.